أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ونخص خصوصا إلى حضرة الروح للمرحوم دكتور سبياتو بن حجي السرامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واسكنه في جنتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا دعاءنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب سدد لساني وهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرب يا أهل الباطن يا أهل النور يا أهل النور بجاه وبركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat serta salam teriring kehadiran Nabi tercinta, Nabi yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati sahibul ta'ziyah, keluarga pemangku duka, semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan dan iman yang kuat kepada keluarga yang pada 3 hari kemarin ditimpa musibah kematian. Doa kita semoga almarhum kembali ke hadirat Allah Rabbul Jalil dalam keadaan penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Darussalam, Ketua DKM Masjid Darussalam Bapak Alex Erengo, kita doakan semoga beliau Allah pulihkan dan kembalikan kesehatannya insyaallah. Yang mewakili keluarga yang saya hormati, demikian pula yang saya hormati yang kita banggakan Bapak Ibu jamaah lawatan ta'ziyah malam ketiga wafatnya almarhum. Tadi sudah sempat disampaikan banyak hal tentang apa dan bagaimana almarhum oleh yang mewakili keluarga. Setiap orang pasti punya cerita, dan setiap orang pasti tidak akan sama ceritanya. Ada cerita yang awalnya baik dan ada cerita yang kadang-kadang awalnya menyedihkan. Apapun cerita itu, kita manusia adalah sesuatu yang diciptakan Allah untuk berada dalam permainan hidup. Kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala sejak kita diciptakan hingga kita kembali kepadanya. Oleh sebab itu, lawatan takziah malam hari ini masih berkaitan dengan nasihat kepada saya dan kepada kita semua yang masih hidup. Setiap yang hidup sering kita dengar, yang hidup pasti akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Demikian firman Allah. Oleh para ulama, para ahli-ahli agama
itu mereka mengatakan kematian ada 3 bentuk. Kematian ada 3. Yang pertama, kematian yang seperti dialami almarhum dan yang sebelumnya. Itu kematian hakiki namanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada lagi bentuk kematian yang kedua yang disebut Quran surah Az-Zumar ayat 42, namanya tidur. Tidur pun adalah bagian dari kematian. Tapi sebelum saya jelaskan, tidak enak saya membelakangi ibu-ibu. Ya, kalau boleh sorong-sorong sedikit. Perasaan tidak nyaman. Iya, boleh. Biar kita sama-sama senang. Orang yang tertidur adalah orang yang menemui kematian, kata Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah yang mewafatkan jiwa yang datang kematian atasnya, dan Allah pula yang mewafatkan jiwa yang belum datang kematian atasnya. Yang Allah genggam itulah mati hakiki dan tidak akan kembali sampai hari kiamat. Yang Allah lepaskan itulah orang yang tertidur, kata Quran, hingga Allah kembalikan di pagi hari rohnya. Itu bentuk kematian yang kedua. Bentuk kematian yang ketiga, ini yang paling parah. Dan ini kebanyakan manusia suka dengan kematian yang ketiga ini. Apa itu? Yaitu mautul qalbi, kematian hati. Hati yang mati lebih dahsyat daripada mati hakiki dan mati sementara di kala tidur. Sama-sama tidak membutuhkan sesuatu, nanti akan saya sebutkan apa itu. Orang yang mati hakiki tidak butuh lagi namanya status, tidak butuh namanya harta, tidak butuh namanya istri, suami, anak, orang tua. Itulah mati hakiki. Oke? Secinta-cintanya orang yang dekat dengan kita, dia tidak akan mungkin menyertai kita di dalam kubur. Itu menunjukkan bahwa memang kita milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Bukan kita berkata, engkau suamiku adalah milikku. Hakikatnya milik Allah semua itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikut, orang yang tertidur, dia tidak butuh kunci mobil, tidak butuh baju pengantin, tidak butuh makan dan minum, karena dia sedang tertidur. Adakah orang yang tertidur butuh pakaian indah? Adakah orang tertidur tahu kalau di sampingnya ada istri, suami, anak? Tidak. Sama dengan kematian hakiki. Bisa dipaham, Bu? Pak? Baik. Boleh berapa jam? Kira-kira. Orang baku atur supaya Anda puas, saya lemas. Ini persamaan mati hakiki dan mati sementara. Dan ada yang disebut kematian ketiga, yaitu mati hati. Oke? Orang yang hatinya mati tidak butuh siapa-siapa, tidak peduli apa-apa.
dan memang tidak usah urus yang macam-macam. Itu orang yang hatinya mati. Sama tidak dengan hakiki dan mati sementara? Sama-sama tidak butuh yang berkaitan dengan urusan duniawi. Nah, mari kita bahas untuk 4,5 jam tentang mati hati. Ibnu Athaillah, seorang ulama yang masyhur sebagai seorang imam besar di zaman itu. Beliau hidup 700 tahun lebih lalu. Beliau memiliki satu kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, namanya kitab Al-Hikamul Aqtaiyah. Artinya hikmah-hikmah kehidupan oleh Ibnu Athaillah. Beliau menjelaskan, muridnya mencatat, jadilah buku itu. Pada abad ke-21 ini lahir seorang ulama besar yang dari negeri Suriah, namanya Al-Alimul Allama Sayyid Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti. Beliau mensyarah kitab Ibnu Athaillah ini dengan diberi judul Syarhul Hikamul Aqtaiyah. Dalam ungkapan itu, dalam buku tersebut ada satu pasal yang menjelaskan tanda-tanda hati orang yang mati. Mari tolong simak sesaat. Min alamatin mautul qalbi, tanda-tanda alamat hati telah mati. Yang pertama, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Tanda-tanda hati telah mati, yaitu orang yang tidak bersedih dan tidak sedih hatinya ketika bermaksiat. Orang ketika berbuat dosa tidak pernah sedih, apalagi menyesal. Tandanya hatinya telah mati. Bahkan lebih dahsyat, dia merasa nyaman dengan maksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Tanda yang kedua, dikatakan tarkun nadam ala ma fa'alat min wujudi zallat, yaitu orang yang ketika berbuat kesalahan, berbuat dosa, seperti meninggalkan ibadah, tidak mengindahkan peringatan Allah, baik itu Quran dan sunnah nabinya, kemudian orang ini tidak pernah menyesal, apalagi sedih ketika ibadah dia tinggalkan. Ini tanda kedua, orang ini telah mati hatinya. Ada kan orang lupa sholat satu waktu saja, dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Betul tidak? Tapi ada orang yang tidak pernah sholat, aman-aman saja dia rasa. Ini menunjukkan hatinya telah mati. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan dirahmati Allah. Tanda yang lain itu dikatakan oleh golongan salaf dari kalangan tabi'in, yaitu disebut Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan Al-Asam, seorang ulama besar yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Apa beliau katakan? Beberapa tanda hati telah mati. Yang pertama, orang sulit memaafkan orang lain. Sebagaimana Quran surah Ali Imran ayat 134, catat,
dan bukan nanti di rumah. Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah ingatkan kepada saya dan kita semua. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang membelanjakan hartanya, yang memberi nafkah, yang bersedekah, yang mengeluarkan zakat, yang ia keluarkan baik dikala ia berkelebihan, bahkan di saat ia dalam kesempitan pun dia tetap memberi sedekah. Kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan orang ini mampu menahan emosi amarahnya terhadap sesuatu yang bisa dia pahami. Ketiga, wal afina 'anil nas, bila dia melihat itu suatu kesalahan yang dibuat orang kepada dirinya, hatinya langsung berkata, aku maafkan engkau dari dunia hingga akhirat. Apa kata penutup ayat? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan seperti itu. Orang pertama cari dulu dia salah. Serta dapat habis di TikTok, lepas di Facebook, berakhir di Instagram. Siapa itu? Orang. Pertanyaannya, HP ini dengan segala aplikasinya yang buat Allah atau manusia? Manusia yang buat atas izin Allah, itu yang benar. Pertanyaan berikut, apa kita yang butuh HP atau HP yang butuh kita? Ya. Zaman sekarang bangun tidur bukan lihat jam, ingat ibadah, langsung cari HP di mana ditaruh. Dan itu kebanyakan kita. Jangan bicara orang lain, Pak. Torang dan torang jo. Supaya gampang. Oke. Emosional, jiwa orang sekarang dikendalikan 120% oleh handphone. Oke. Orang sekarang emosinya itu diatur oleh apa yang tampil di handphone. Oh, ini lagi viral. Semua ke situ. Ini lagi tren. Semua ke sana. Yang butuh sebetulnya siapa? Kita butuh HP atau HP yang atur kita? Jawab sendiri. Biar tidak ada dusta di antara kita. Oke? Kembali kepada materi. Tanda yang kedua, yang berikut, hati yang mati, yaitu kata Quran pula. Apa kata Quran? Orang-orang yang suka meremehkan, tidak mengindahkan peringatan-peringatan firman-firman Allah. Quran hanya dibaca di waktu acara, tidak pernah dikaji dan dibahas. Apa maksud Allah? Quran hanya menjadi pelengkap seremonial acara. Kita berlomba-lomba memperbagus bacaan tilawah, tapi kita tidak pernah peduli dengan peringatan apa yang Allah firmankan yang kita baca. Kata Quran. Nah, ini kata Quran. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Catat dan ingat. Dan barang siapa yang tidak mau mentaati peringatan-peringatan Allah, meremehkan perintah dan kewajiban Allah, maka kami Allah akan jadikan baginya syaitan sebagai pembimbing hidupnya.
Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Ini tanda hatinya telah mati. Berikut tanda mati yang selanjutnya adalah selalu merasa bahagia dan merasa senang ketika ada orang lain yang mendapat balasan buruk darinya. Namanya ilmu baku balas. Ini ilmu baku balas, tetap ada yang sakit hati dan ada yang senang. Yang senang siapa? Yang menang. Yang sakit hati siapa? Yang kalah. Apakah agama mengajarkan ini? Tidak, sekalipun orang itu tidak paham agama. Pasti dia mengatakan, agama tidak pernah mengajarkan keburukan. Berarti kita ikut hawa nafsu atau hawa nafsu ikut kita? Jawab sendiri. Berikut, ini yang terakhir. Karena kalau saya di mana-mana kalau ceramah berhenti kaget. Daripada orang kasih berhenti. Lebih baik berhenti sendiri. Hatim Al-Asam, seorang ulama yang hidup abad ketiga Hijriah, beliau mengatakan ada 4 hal yang penting, yang sangat emergensi, yang sangat luar biasa pentingnya, ukuran pentingnya hal itu. Saking pentingnya, kata beliau, tidak ada yang pernah merasakan apalagi mengetahui kalau itu penting kecuali 4 golongan manusia. Perhatikan ini yang penting tapi tidak disadar bahwa itu penting. Kecuali 4 golongan manusia. Apa katanya? La ya'rifu qadraha illa 4, kata Imam Hatim. Ada 4 ukuran kadar sesuatu itu sangat penting dan tidak diketahui kecuali 4 orang. Yang pertama, hal yang penting adalah qadrus syabab la ya'rifuhu illa syuyukh. Pentingnya masa muda tidak pernah disadari oleh orang muda kecuali oleh mereka yang telah tua. Orang yang sudah tua, dia berkata di kala itu, laita syabab ya'udu yawman fa ukhbirukum bima fa'altu. Kata orang tua ini, sekiranya masa muda bisa kembali pada diriku walaupun hanya sehari, maka akan aku ceritakan kepada kalian, wahai pemuda, betapa pentingnya masa muda itu. Yang tahu pentingnya masa muda hanya orang tua, Pak. Orang muda tidak tahu masa muda itu tidak akan pernah kembali lagi seumur hidupnya. Ma fata fata, yang telah berlalu biarkan dia berlalu. Makanya jangan kaget, Pak, kalau ada anak muda yang tidak pusing dengan nyawanya. Tawuran, apalagi balap-balapan, apalagi banyak yang bisa kita sebutkan dari hal-hal yang negatif yang lahir dari jiwa orang-orang muda, karena dia tidak sadar masa muda itu hanya sekali dalam seumur hidupnya. Betul tidak? Maka dalam kesempatan ini kita yang tua-tua ingatkan kepada yang muda, gunakan masa muda, manfaatkan waktu untuk hal-hal yang nantinya akan bermanfaat untuk dirimu di hari tua kelak nanti. Almarhum Bapak Haji Imam Sururama, banyak yang telah beliau lakukan di masa muda, karena beliau juga kadang-kadang suka bercerita hal itu kepada saya. Apa beliau katakan?
Ustadz, nanti di usia tua baru kita paham kebaikan itu mahal harganya. Maka jangan kaget, Haji Imam Sururama semua kita kenal dengan kebaikan hatinya. Kemudian ini pun ada pada keluarga yang ditinggalkan. Bisa dipahami, Bu? Anak muda, ingat, tidak ada yang bisa kau banggakan di waktu mudamu karena karyamu belum terlihat oleh masyarakat. Maka buatlah sesuatu yang akan menjadikan engkau di hari esok diperhitungkan nilainya dan bobotnya, bukan kejahatannya. Ini yang pertama. Pentingnya masa muda tidak ada yang tahu kecuali mereka yang sudah tua. Yang keempat, terlalu jauh, semua habis itu. Yang keberapa? Yang kedua, la ya'riful qadrul afiyah la ya'rifuhu illa ahlul bala. Pentingnya keafiatan, pentingnya aman, pentingnya keselamatan. Tidak ada yang tahu bahwa rasa aman dan selamat itu adalah sangat penting kecuali yang mengetahuinya orang yang ditimpa musibah. Kita tidak pernah dan belum pernah merasakan duka yang dialami oleh keluarga hari ini. Kita hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi seperti apa yang Allah ambil dari keluarga ini, tidak ada yang kita bisa pahami kecuali mereka yang mengalami duka. Sehingga tidak ada satupun bahasa yang bisa keluar dari mulut kita untuk menggambarkan duka keluarga kecuali keluarga yang merasakan. Bisa dipaham? Yang ketiga, qadrus sihah la ya'rifu illa al-marda. Pentingnya yang namanya sehat tidak ada yang pernah tahu kecuali hanya mereka yang sakit. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari duduk dengan aman dan tenang. Saya dengan aman dan tenang berdiri di mimbar ini dan tidak merasakan apa-apa karena kita sedang sehat. Beda dengan mantan imam Bapak Alex L.A. Beliau yang faham betapa mahal sehat itu. Bisa dipaham? Jadi gunakan ketika kita sehat. Manfaatkan saat kita kuat untuk membahagi waktu menjadi dua. Sebahagian kita berusaha mencari dunia, separuhnya kita berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar. Jangan terjadi orang yang berikut. Apa itu? Sudah tidak ada waktu untuk urus agama, apalagi menjalankan perintah agama. Contoh, ini contoh. Ibu nanti gabung ya di majelis taklim. Aduh kasihan kitanya ada waktu. Ingat, dikala sehat Anda berkata seperti ini. Nanti dikala sakit, apalagi menjelang sakarat, ibu-ibu akan mencari orang yang pernah menawarkan itu. Dan paling banyak yang jawab ini bapak-bapak. Pak, mari orang bikin majelis taklim. Aduh kasihan. Kemungkinan besar bikin itu, tapi kita mungkin kurang hadir. Karena kita ini sibuk, kita ini begini, kita ini begini. 1000 alasan untuk menjawab satu ajakan kebaikan. Ingat, kematian hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Jangan sampai kita tidak punya waktu lagi, kata Quran. Sehingga kita ingin kembali walaupun hanya 1 menit ke dunia. Bukankah itu kata Quran? Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Tuhan, kembalikan umurku ke dunia walaupun semenit. Niscaya semenit akan kugunakan untuk beramal saleh yang dulu kutinggalkan. Ini ucapan penyesalan orang yang mengalami akhir kehidupan. Kata Quran, bukan kata Mahmud bin Haji Muhammad Qasim.
Bisa dipaham? Ini dia nama ceramah slow tapi slack. Yang keberapa lagi? 3 terus. Sudah tadi 3. Kita biar banyak lagi kita masih ingat. Kalau 3 sudah sementara dijelaskan. Yang keempat. Yang keempat. Apa itu? Qadrul hayat la ya'rifuhu illal maut. Pentingnya hidup tidak pernah ada orang yang tahu kecuali mereka yang telah mati. Orang matilah yang tahu betapa pentingnya masa hidup. Kenapa? Kalau itu tidak memperbanyak amal. Oke, apa betul kita sudah tidak punya waktu? Ke mall ada, ke pantai ada. Lihat HP, hampir semua tuh waktu di situ. Apalagi jelong-jelong ada waktu. TikTok banyak waktu. Apalagi karaoke sendiri di rumah, dia yang dengar, dia sendiri yang rasakan, ada waktu. Ini waktu-waktu yang kita habiskan, kemudian kita katakan tidak ada waktu untuk taklim. Saya dipaham? Pak, Ibu, saya keliling dakwah hampir seluruh Indonesia sampai ke Malaysia. Saya menyaksikan rata-rata yang senang majelis taklim ibu-ibu dan bapak kurang penggemarnya. Alasannya satu, cari nafkah Ustaz. Siapa mau kasih makan bini anak? Kasih makan itu bini anak, kong nanti kalau orang mati, panggil itu bini anak baku iko ke dalam kubur. Sedangkan orang mati dengan amalnya, bukan dengan pasangannya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.